Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Alhamdulillah, kita awali majelis ta'alum kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Para ikhwan, sama-sama kita baca ayat yang kami baca tadi. Surah Hud, surah yang ke-11 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Ya, artinya, dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka Sholih. Sholih berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya. Ayat ini, para ikhwan sekalian, Allah turunkan kepada kita, kepada Rasulullah Muhammad SAW, menceritakan tentang kisah kaum Tsamud. Kita ketahui sebenarnya banyak sekali informasi gaib yang tidak diketahui oleh siapapun, baik itu yang bersifat gaib mutlak gitu ya, atau yang memang informasinya sudah terkubur. Nah, ini kalau gaib mutlak itu seperti tentang peristiwa di surga, peristiwa Nabi Adam dulu, itu memang tidak ada informasi, tidak ada penelitian di situ. Pasti tidak ada orang yang tahu, kecuali hanya Allah yang memberitahu kepada kita, gitu kan. Nah, gaib lainnya itu berhubungan dengan kisah. Kisah itu sebenarnya diketahui oleh manusia. Cuman perihalnya, karena masanya berlalu sangat panjang, sehingga kisah itu terkubur bersama dengan ya wafatnya manusia, terputusnya generasi gitu. Jadi kisah banyak sekali yang misteri, termasuk perihal yang gaib, yang kita tidak bisa memastikan kebenarannya, kejadiannya. Namun Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih Sayang. Bahkan Allah Maha Kasih Sayang nih. Karena mengetahui kisah itu sebenarnya bagian dari kenikmatan yang tidak terhingga ya. Allah Maha Kasih Sayang, Allah ceritakan kepada kita berbagai hal, kisah-kisah terdahulu. Sehingga itu menjadi, kalau sejarah itu para ikhwan, sejarah itu kebenarannya itu kebenaran yang pasti atau kebenaran yang tidak pasti. Selain yang dalam Al-Qur'an. Jadi tidak pasti sebenarnya kalau sejarah itu. Makanya kalau dalam buku sejarah itu
Sebenarnya banyak versinya. Ada lagi perkataan bahwa sejarah itu adalah sesuai dengan siapa penguasanya. Siapapun yang berkuasa, maka dia menentukan arah sejarah, penulisan sejarah gitu ya. Nah, tapi kisah yang terdapat dalam Al-Quran, maka itu menjadi pasti. Kebenarannya mencapai kebenaran mutlak. Pasti. Kita tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau saja kita ragu tentang kisah yang terdapat dalam Al-Quran, maka itu sebenarnya kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekali lagi kita sedikit pun tidak boleh meragukan kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau ada yang barangkali bertentangan dengan sejarah yang orang ceritakan, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi apa yang salah? Tentu cerita manusia yang tidak benar gitu. Nah, itu akidah kita itu. Tidak boleh tawar-tawar. Kemudian Allah ceritakan tentang perihal Nabi Solih. Kita ketahui bahwa ujian Nabi Solih itu berhadapan dengan umatnya yang durhaka kepada Allah, masih tergolong orang yang menyembah berhala. Jadi nabi-nabi terdahulu itu para ikhwan dihadapkan dengan persoalan penyembahan kepada berhala atau penyembahan kepada manusia ya, berhala juga, atau disebut sebagai kaum pagan. Ini nampaknya memang sepanjang sejarah kenabian itu, ya kan? Sejak Nabi Nuh yang tidak ada cerita tentang penyembahan berhala itu cuma zaman Nabi Adam ya. Sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW itu manusia doyannya kalau bertuhan itu dengan perantara menyembah berhala. Kalau masyarakat Arab barangkali masih agak mending. Apa mendingnya? Dia masih merasa menyembah Allah. Cuman dia menyembah Allah itu berwasilah dengan patung. Patungnya bisa dibikin pakai bahan makanan. Itu patung-patung yang berada di rumah itu. Jadi satu ketika nih, walau alamnya ceritanya benar apa tidak dia? Yang tentang Umar memakan patung itu. Jadi pas lagi dia nyembah patung, patungnya nih ada patung khusus di rumah itu, patung kecil-kecil gitu ya. Tapi patung-patung yang besar-besar, berhala yang besar-besar itu disimpan di tempat yang terhormat di sekitar Masjidil Haram. Mereka kelilingi dengan patung itu. Ketika Rasul hijrah ke sana menemukan 300-an lebih patung yang berada di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Jadi satu ketika patung yang di rumah ini disembah oleh Umar. Waktu itu beliau masih belum muslim. Disembah, lapar, nggak ada makanan. Ditengoknya patung ini kan terbuat dari bahan makanan nih. Akhirnya diambil sedikit-sedikit, habis patung itu dimakan. Nah, Allah hendak nampakkan kepada manusia ya. Tuhan pun mereka makan. Itu Tuhan mereka sih. Ya, ini para hewan. Jadi para nabi terdahulu dihadapkan dengan satu ujian kedurhakaan dari kaumnya. Mereka itu menyembah, bukan menyembah Allah. Menyembah patung. Di antaranya di sini kita sebutkan adalah Nabi Salih yang Allah utus kepada kaum Samud. Kami pernah ceritakan ya para ikhwan. Sebenarnya bisa dibilang tuh ada 3 nabi yang Allah utus kepada seluruh manusia. Dulu saya suka bilang 1 orang nabi, Rasulullah SAW. Tapi kalau dari kaum yang Allah serahkan kepada mereka gitu ya, itu ada 3 nabi. Walaupun redaksi perintahnya itu beda. Ya, ini pertama nabi yang diutus kepada seluruh manusia. Nabi Adam. Ya memang manusia, kaumnya itu ya semua manusia saat itu. Orang dia manusia pertama kan. Jadi dia diutus kepada siapa? Diutus kepada anak-anaknya. Istrinya dan anak-anaknya. Waktu itu, kalau kita lihat bagaimana cerita tentang Nabi Adam itu para hewan, manusia jelas anak-anaknya itu jelas. Akidahnya itu masih jelas, masih ori gitu ya, original. Hasrat manusia untuk menyembah selain Allah itu masih belum ada. Kedurhakaan bentuknya berbeda. Kemaksiatan bentuknya berbeda. Ya, makanya setan itu lama juga berjuang untuk menjadikan berhala itu kan lama setan. Iblis kan lama berjuang tuh. Pada masa Nabi Adam ada nggak ada. Walaupun itu adalah bentuk maksiat yang induknya kemaksiatan. Induknya kemaksiatan itu kesyirikan. Karena memang pokok dari agama itu adalah tauhid. Jadi kalau sudah rusak dia punya induk, ya selesai sudah. Agama itu sudah habis sudah sebenarnya kalau sudah merusak dari pokoknya ini. Makanya setan itu berjuang untuk menyesatkan manusia sampai pada titik
yang paling pondasi penyembahan tauhidullah gitu ya. Sampai kemudian pada masa sebelum Nabi Nuh sih itu sudah mereka sembah berhala gitu. Dan cerita berhala kalau kita lihat bagaimana riwayatnya, berhala itu berasal dari penghormatan manusia kepada orang-orang solih. Jadi ada Lata, ada Uzza, ada Manan dan lain seterusnya itu. Itu nama dari hamba-hamba Allah yang solih. Dulunya manusia itu menghormati mereka, pandai setannya. Padahal menghormati itu tidak salah kan? Kita terkagum-kagum dengan kesolihan seseorang, salah nggak? Nah salah. Tapi setan pandai. Ternyata itu menjadi pintu masuk. Digosok-gosok sama dia. Kalau hanya sekedar ingat, dia bilang tak cukup itu. Bagus kau bikin simbol ya. Lama-kelamaan dibikinlah bentuk seperti orang tersebut. Berhala namanya. Dihormati saja. Tapi satu generasi mungkin hanya sekedar menghormati. Hanya tanda doang. Lama-kelamaan, waktu berjalan berterus sampai sedemikian rupa, maka muncullah sedikit demi sedikit mereka kemudian menjadi penyembah berhala tersebut. Kira-kira kalau mau kita lihat kita sekarang tuh, makanya memang hati-hati ini, masya Allah. Dari apa surah At-Taubah itu kan, wal hafizuna hududallah itu para ikhwan ya agar betul-betul menjaga batas-batas hukum Allah. Zaman sekarang ini kan banyak memang model-model ibadah yang kalau kita cari contohnya pada masa Rasul itu kan susah itu. Cari dalilnya nggak adil itu kan. Allah utus Nabi Salih kepada kaumnya Thamud yang mereka itu penyembah berhala. Apa kata Nabi Salih? Wahai kaumku, ini yang pertama nih, jelas. Semua dakwah, perkara utamanya itu adalah tauhidullah. Sembahlah Allah. Itu perkara pertama. Jadi kalau kita dakwah itu intinya itu nyuruh orang untuk menyembah Allah. Ya tentu kalimatnya beda-beda. Kalau sekarang mungkin kalau orang tuh sudah menyembah Allah, cuman caranya yang tak benar. Caranya kurang tepat. Kita perbaiki redaksinya itu. Sembah Allah dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Atau ada orang sudah menyembah Allah tapi tidak terikat mereka dengan satu ikatan jamaah. Maka disebutkan kepadanya, sembah Allah seraya berjamaah. Tetapi intinya adalah menyembah Allah. Ini satu perintah yang paling asasi, paling dasar dari agama. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Salih untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya agar mereka menyembah Allah. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Disebutkan oleh Nabi Salih di sini, sembahlah Allah karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu selain Allah. Para hamba sekalian, kalau kita menjelaskan sesuatu untuk lebih mentaukidkan, menekankan, maka kita katakan perintahnya dan negatifnya, gitu kan? Ibarat kalau hukum positif negatif itu doanya kita sampaikan, yang positifnya itu disampaikan, yang negatifnya kita sampaikan. Kalau kita perintahnya itu untuk makan obat, kan tak cukup kita makan obat ya, itu disuruh tuh. Orang tak mau makan obat, tapi kita suruh dia untuk makan obat. Kita bilang sama dia, makan obat. Kalau enggak kau makan, nanti kau sakit. Kalau kau sakit, kau bisa mati. Itu perintahnya tekan, penekanan tuh. Tapi kalau kita bilang makan obat, ya betul, cuman penekanannya kurang. Jadi kalau dalam kaidah tauhidullah itu ada la ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Nabi Salih di sini, kata Nabi Salih, Allah telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Kami membaca-baca tentang kata isti'mar. Jadi ini para hamba sekalian, masya Allah, manusia itu adalah pemakmur bumi. Ini satu amanah yang berat, tapi juga nikmat. Pemakmur itu artinya yang mewarisi, yang memanfaatkan, bahkan dalam tanda kutip ini, yang menguasai bumi. Manusia. Ada berapa macam makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini? Banyak sekali. Kalau istilah biologi ada berapa jenis makhluk hidup? Banyak ya, Pak Rayu. Jenis makhluk hidup. Tapi persoalannya ya kita
kita suka disamakan dengan makhluk bergolongan apa nih? Primata ya. Nah, karena masih mengacu kepada teori Darwin itu. Banyak jenis makhluk nih. Tetapi Allah memberikan amanah, menyerahkan amanah untuk memakmurkan bumi itu adalah manusia. Makanya ketika Allah perintahkan, Allah sampaikan tentang kehendak untuk menciptakan makhluk baru yang bernama manusia itu, Allah sampaikan kepada khalayak malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebutannya adalah khalifah. Khalifah itu menurut tafsir kita lihat gitu ya, bagaimana tafsirnya. Maksudnya itu adalah khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi. Karena peran untuk mengatur seluruh ciptaan Allah itu adalah Allah. Tidak ada bukan peran makhluk itu. Untuk mengatur semua yang telah Allah ciptakan itu adalah Allah yang mengaturnya. Tetapi untuk urusan bumi Allah serahkan kepada ini nih, utusan Allah, manusia. Untuk apa? Untuk menjadi khalifatullah, pengganti Allah dalam urusan pemakmur bumi ini. Kira-kira gitu Pak. Makanya bumi itu seakan-akan sebenarnya memang Allah, dalam tanda kutip ya, Allah biarkan begitu. Allah biarkan. Maksudnya apa? Karena ada makhluk yang menjadi khalifatullah. Tugas dia itu. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Secara substansi, hal yang penting dari penciptaan manusia terhadap bumi, kita diserahi amanah oleh Allah untuk menjadi pemakmur bumi. Ini Pak Ikhwan. Makanya kita jangan nak merasa rendah diri. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lain. Mohon maaf nih, kalau boleh itu makhluk dari golongan jin bisa menyamai manusia, tentu sejak awal mereka sudah berebut untuk menjadi manusia. Allah tidak berikan kuasa yang banyak dari golongan mereka itu untuk mengacau manusia. Kecuali dari sisi apa? Dari sisi perkara-perkara yang non fisik sebenarnya. Perasaan kita, hati itu dikacaukan sama. Tapi kalau mereka itu mendatangi manusia, menimbulkan kemudaratan kepada kita, mangkung kita di kepala dari belakang, enggak ada tuh. Kalaupun ada tuh, itu hanya terasa getaran ya. Kalau mereka mampu mangkung kepala kita nih, dah banyak kita ketemukan pinggir jalan orang terkapar di pangkung sama jin tuh. Mereka tidak Allah berikan kuasa itu. Pemakmur bumi itu, pewaris bumi itu adalah dari kalangan manusia. Mereka yang Allah serahkan amanah untuk menjadi khalifatun. Dimulai dari Nabi Adam sampai ke anak cucu beliau, sampai akhir zaman nanti. Kami sebenarnya berangkat dari merenungi betapa besar kerusakan yang telah terjadi di muka bumi. Ayatnya itu terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kapan ayat itu diturunkan? Dulu pada masa Rasul, 1400 tahun yang lalu, yang semuanya belum ditemukan. Nuklir belum ditemukan, bom belum ditemukan, senjata belum ditemukan, pembunuh manusia itu belum ditemukan. Tetapi Allah telah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Ayatnya dah turun kepada Rasul. Allah Maha tahu. Makhluk yang satu ini, yang mereka itu sebenarnya misalnya amanah untuk mengamankan, memakmurkan bumi, tetapi justru menjadi mesin perusak. Kata Allah telah nampak kerusakan di laut dan di bumi akibat perbuatan ulah tangan manusia. Kerusakan. Jadi kami menghayati masyarakat. Padahal Allah sudah sangat jelas. Kita nih Allah turunkan nih dengan misi yang sudah sangat jelas. Contohnya sangat jelas. Kemudian aturan mainnya sangat jelas. Tidak hanya itu, Pak Iwan. Ibarat kata tuh, kalau robot tuh, Allah tanamkan microchip di dalam tubuh ini. Sehingga dia tuh bukan semata-mata barang yang netral. Netral itu artinya terserah dia nanti ketemu sama apa, dia akan menjadi itu. Nggak begitu, manusia tidak begitu. Allah tanamkan microchip, apa itu? Fitrah. Fitrah itu sebenarnya satu sinyal awal, meskipun tidak sampai sanad kepadanya, maka pasti dia cenderung untuk kepada kebaikan. Cuma tak lengkap. Fitrah itu untuk kondisi awal bisa membuat manusia itu berada di jalan Allah. Untuk kondisi awal. Tetapi berikutnya,
dia harus masuk dalam lingkup pengamalan syariat Allah. Yang tak bisa, fitrah doang tak bisa. Makanya tidak ada, saya baca sebuah buku itu, tidak ada pertanggungjawaban fitrah itu tidak ada. Fitrah itu ternyata tidak menentukan baik buruknya kebenaran. Untuk menentukan kebenaran tidak. Tidak menentukan maksiat atau tidak itu bukan. Dia hanya tanda saja. Nanti dia akan menjadi maksiat, urusannya adalah syariat. Jadi kalau ada orang katakan, saya punya hati, cukup dengan hati saya tentukan kebenaran. Tidak bisa. Maksudnya itu memang fitrah. Saya punya sesuatu dalam diri saya, sehingga saya tahu ini benar, ini salah. Nggak bisa. Harus ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Syariat. Diutusnya Rasul oleh Allah untuk ngeklik dengan fitrah agar mikrochip yang terdapat dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik, nanti masuk dalam lingkup pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas memakmurkan bumi. Dan hanya bisa bumi itu makmur dengan cara Allah. Nggak bisa dengan cara lain. Nggak bisa para ikhwan. Sekarang kira-kira hampir tidak kita ketemui sesuatu yang masih ori dalam urusan manusia. Semuanya sudah pasti campur tangan kerusakan. Coba sistem apa yang tidak rusak sekarang? Sistem ekonomi. Kalau mau dibiarkan sistem ekonomi yang berlaku sekarang, andai kata Allah tidak mencegah, dalam Al-Quran kan ada tuh, kalau Allah tidak mencegah kezaliman satu kaum dengan kaum yang lain, gitu ya, maka habis kaum yang lain itu dihancurkan oleh kaum yang lain. Ternyata para hewan, bumi itu bukan rusak oleh hewan. Hewan itu tidak pernah merusak. Memang kita lihat seram tuh, buaya makan makan kijang barangkali ya, pinggir sungai, ada filmnya itu ditangkap kayak koyak segala macam, bahkan hidup-hidup dimakan sama dia kan, tapi tidak merusak hewan, karena hewan itu dia makan untuk kebutuhan. Manusia makan untuk apa? Belum tentu untuk kebutuhan makannya. Mengumpulkan harta manusia belum tentu. Kerusakan manusia itu, kerusakan alam itu para hewan, karena manusia yang sangat rakus. Apa contoh ya, contoh sederhana, nebang hutan, kayu dipakai untuk bikin, sekarang bikin rumah ya, dulu bikin rumah, sorry, sekarang untuk kebutuhan yang lain-lain. Apa cukup rumah itu Pak Yon, rumah manusia? Tidak cukup satu ternyata. Selama dia punya kuasa, dia akan terus meningkat itu. Maka kita akan banyak ketemukan orang yang memiliki sumber daya rumahnya itu yang berlebihan. Sisi lain ada orang yang tidak punya rumah gitu ya. Bisa jadi begitu. Bukan hanya sampai di situ Pak Iwan. Belum lagi nanti penggunaan ternyata kayu itu dibikin kertas, penggunaan tisu gitu kan. Yang kita tuh, ya kita juga ini penggunaannya yang mudah sekali kita menggunakan. Saya pernah baca pengguna sumber daya alam itu terbesar itu di Eropa, Amerika dan Eropa. Syukurnya tidak semua manusia itu seperti orang Eropa dan Amerika. Andai kata semua manusia itu seperti orang Eropa dan Amerika, maka diperlukan bumi itu minimal 1,5 butik. Tak cukup dengan bumi yang ada ini. Untuk menghidupi orang dengan kebutuhan seperti orang Eropa. Mereka sudah punya standar hidup ya. Bahkan miskinnya mereka memiliki standar hidup yang jauh di atas kita. Ya maaf, termasuklah teman-teman kita, saudara kita yang di Arab. Kalau kita dengar cerita ikhwan kita yang mau menikah di Gaza itu, yang kita dengar itu kan masyarakat Gaza cukup lumayan kan, masya Allah para ikhwan. Mereka di blokade oleh Zionisme Israel gitu kan. Tetapi mereka kalau untuk urusan pernikahan gitu ya, itu menikah betul-betul sudah harus lengkap semuanya. Ini tidak gampang juga ternyata menikahi gadis-gadis Arab gitu ya. Walau alam. Karena menikah semuanya harus lengkap dulu. Kebutuhannya harus terpenuhi dulu. Sampai mungkin kulkasnya, alat sarana masaknya gitu, sarana kehidupan sehari-hari harus terpenuhi semua. Nah, kalau terpenuhi baru menikah. Nah, bandingkan kan kita nih, Ja'far dulu yang jam-jaman gitu tuh. Ya saya ceritakan saja lah. Saya kalau menceritakan gini ini suka dimarah sama istri. Jangan ceritakan, malu gitu. Karena menikah itu tak punya apa-apa. Saya dulu kata-kata yang suka saya sampaikan sama istri itu begini. Saya bilang sama istri,
kebutuhan kita. Kebutuhan manusia itu saya bilang makan. Tak peduli makannya itu pakai sendok yang seharga berapa, atau enggak pakai sendok, saya bilang, atau pakai piring, atau enggak pakai piring. Yang penting kan barang itu masuk ke dalam tubuh kita. Itu kebutuhan manusia, saya bilang. Nah, saya bilang, saya tanya sama istri, kita pernah nggak selama ini? Udah nikah, selama ini udah lama lah ya, berapa tahun ini. Yang kita tak makan. Alhamdulillah tak pernah juga. Walaupun kadang-kadang kita nggak tahu, besok tuh masih ada nggak yang mau dimasak gitu kan. Seringkali begitu. Tetapi dengan izin Allah, selalu ada makanan yang kita makan. Terus, saya bilang, tempat tinggal itu bagi manusia adalah tempat untuk kebutuhan tidur. Kebutuhan rumah itu kan tidur. Kemudian bisa terhindar dari panas, hujan, dan privasi kita. Dah. Perkara itu rumahnya itu apakah berbentuk asrama, numpang sama rumah orang, atau mungkin satu ketika dipinjami oleh orang rumah, bukan rumah kita, sama saja. Saya bilang. Nah, selama ini kita menikah, pernah nggak saya bilang kita yang tidur bukan di rumah? Umpamanya nggak ada tempat tinggal, kita tidur di pinggir jalan, nggak pernah. Ya udah, rumah itu. Jadi sama. Itu kalimat untuk menenangkan hati bagi yang belum punya rumah. Nah, kalau udah punya rumah lain lah pula kan nasihatnya. Iya, dulu saya suka begitu. Saya bilang, nah, kita kata dulu juga dulu udah masuk ya. Dulu waktu saya di Lampung memang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain itu sampai 6 kali. Saya hitung sampai 6 kali pindah. Ya, terakhir ini Pak Iwan, lanjut. Itu memakmurkan bumi. Jadi itu adalah amanah dari Allah. Allah perintahkan kepada manusia, tetapi dengan cara Allah dan untuk kesejahteraan manusia. Dengan cara Allah. Makanya syariat itu adalah syarat yang pasti membuat makmur manusia di muka bumi. Pasti. Kita tidak boleh ragu. Tidak ada syariat itu yang menzalimi. Tidak ada syariat yang membuat orang tidak sejahtera. Tidak ada. Pasti membuat makmur, membuat sejahtera, dan ujungnya nanti adalah membuat bahagia manusia. Syaratnya memang itu harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Syaratnya harus semuanya. Kafah, seluruhnya. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma kita hafal ayat jihad. Ada sebagian teman-teman kita itu yang mereka langsung berperang pakai ayat jihad. Padahal itu ayat itu perintah nomor ujung sekali. Bahkan itu barangkali kita sebut begini, satu-satunya perintah yang sangat ketat pelaksanaannya itu jihad. Hati-hati antara jihad dengan buhot gitu ya. Yang terakhir nih para hamba Allah sekalian, Masya Allah, Allah sebutkan gini, karena itu mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan doa hamba. Kita tahu para ikhwan, seperti apa penolakan kaum Samud kepada Nabi Salih. Subhanallah. Kalau bahasa kita itu benar-benar kurang ajar. Tetapi tetap diperintahkan kepada mereka, minta ampun kepada Allah, bertaubat. Kenapa demikian? Karena Allah amat dekat dengan taubat itu. Kepada siapapun yang merasa, Masya Allah, setelah introspeksi, ternyata banyak benar dosaku. Taubat, mohon ampun kepada Allah. Ini kaum Samud saja yang sedemikian durhaka kepada nabinya, masih diperintahkan untuk dikasih harapan gitu ya, untuk minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah. Nah, ini para ikhwan, kerjaan kita, mohon ampun kepada Allah, istighfar, dan kembali kepada Allah.